Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fata di channel Studi TV. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak sebuah penjelasan dari Kiai Haji Afifuddin Muhajir, salah seorang pengurus terpenting di dalam tubuh kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama pada periode sekarang, dan beliau dikenal lebih akrab dengan kepakaran di dalam fikih dan keahliannya beliau pada wilayah usul fikih. Nah, pada kesempatan kali ini beliau menjelaskan tentang hadirnya keluarnya fatwa haram tentang sonohorek yang dikeluarkan oleh beberapa kiai yang melakukan kajian bahasul masail, penjelasan terkait dengan adanya fenomena sonohorek yang di sana langsung dikasih label mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat karena kebisingan dari sonohorek itu luar biasa, melebihi suara dari sound system, artinya melebihi standar normal dari suara sound system pada umumnya. Nah, kalau beberapa kiai menjelaskan tentang mengapa fatwa itu langsung keluar dengan label haram terhadap sonhorek. Alasan-alasannya A, B, C, dan lain sebagainya. Tetapi pada kali ini, Kiai Haji Afifuddin Muhajir memberikan kerangka lengkap dalam perspektif usul fikih dan fikih. Bagaimana sonhorek itu kemudian dilabeli haram berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan kajian metodologi yang dipakai menggunakan kajian usul fikih dan fikih. Nah, ini menarik. Sehingga orang tidak hanya kemudian melihat hasilnya. Karena kalau kita lihat hasilnya adalah langsung haram terhadap sonhorek, tapi Kiai Afifuddin itu memberikan satu penjelasan lengkap mengapa fatwa itu lahir, mengapa fatwa itu keluar dengan bunyi haram terhadap adanya status sonhorek tersebut. Kiai Haji Afifuddin Muhajir memberikan satu kerangka yang cukup komprehensif bagaimana kemudian masyarakat agar tercerahkan sehingga tidak gampang mencela adanya fatwa tersebut, sehingga tidak gampang kemudian menjatuhkan kredibilitas dari seorang ulama yang seharusnya memang memberikan fatwa terhadap adanya kasus peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga Kiai Haji Afifuddin mengantisipasi adanya hal itu. Soal kemudian fatwa itu diterima atau tidak memang tidak bisa dinafikan. Ketika fatwa itu keluar tentang sebuah hukum, tentang sebuah kasus, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang pro, ada yang kontra. Terjadi perdebatan itu biasa. Tetapi selama metodologi yang dipakai itu adalah metodologi yang memang sesuai dengan kerangka usul fikih dan fikih, maka hal itu bisa diterima dan dapat dipertanggungjawabkan status keilmiahannya menurut kajian perspektif Bahasul Masail. Untuk itu mari kita simak penjelasan beliau dalam video berikut ini. Sahabat Kafirin Official, Alhamdulillah kali ini berjumpa lagi dengan saya Maulid Al-Hasani dan kita akan ngobrolin seputar fenomena yang belakangan ini viral, yaitu terkait dengan sonhorek. Kiai, bagaimana menurut Kiai? Orang ini banyak bertanya nih tentang sonhorek, sementara terkait dengan zina sudah jelas, terkait dengan pencurian jelas, bahkan terkait dengan misalnya ibadah jelas. Bagaimana terkait dengan sonhorek, Kiai? Sebelum saya menjawab pertanyaan, lebih dulu akan saya menyampaikan pertanyaan. Gimana, Kiai? Pertanyaannya, sonhorek itu apa? Karena begini, ada kaidah yang mengatakan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu tak bisa dipisahkan daripada persepsi terhadap sesuatu itu. Tidak mungkin seseorang menghukumi ini haram, ini halal tanpa lebih dulu memahami hakikat dari apa yang ditanyakan itu. Saya tadi sempat baca-baca di AI, Kiai. Sonhorek itu istilah yang dinisbatkan kepada sound system yang dirangkai secara khusus dengan kekuatan suara yang menggelegar, bahkan melebihi ya suara rata-rata sound yang memang diputar di mana-mana itu. Dan horek itu sendiri saya lihat di AI juga.
Horak itu artinya bergetar, Kiai, karena itu bahasa Jawa. Ya, jadi son horak itu son yang tidak biasa lah, yang kekuatan suaranya itu melebihi bahkan mungkin di atas ya 80 desibelnya, Kiai. Itu, Kiai. Oh, dengan penjelasan seperti saya bisa tahu tentang perbedaan antara son dan son horak. Ya. Betul. Saya mengatakan bahwa son horak itu pasti son. Pasti son, betul. Son belum tentu son horak. Son horak. Son itu akan menjadi son horak apabila mengandung kebisingan yang luar biasa. Betul, ada kebisingan suara yang luar Luar biasa, biasa. di atas rata-rata. Ya, Betul. jadi memang kebisingan itu ada dua, ada kebisingan yang biasa, dojijul muhtamal, ada kebisingan yang luar biasa, yakni kebisingan yang wairu muhtamal, dojid wairu muhtamal itu aja. Pertanyaan apa dalilnya itu menarik. Itu pertanyaan orang yang ngerti itu. Berarti yang bertanya itu tahu bahwa setiap hukum, apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, apa itu mubah, pasti ada dalilnya. Pasti ada dalilnya. Dan ini penting, Kiai, bagi kita masyarakat awam ini. Dan dalilnya sudah barang itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah, betul. Perlu diketahui bahwa hukum-hukum Islam pasti diambil dari Al-Quran dan atau As-Sunnah. Tapi jangan dikira bahwa semua hukum itu diambil dari dua kitab ini secara langsung. Karena banyak sekali hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah secara tidak langsung. Yang dimaksud tidak langsung sudah barang tentu harus ada penyambungnya. Yang menjadi penyambung selama ini antara lain adalah kias. Kias. Apa itu bahasanya kias itu? Analogi. Analogi. Seperti misalnya kenapa narkoba itu haram. Betul. Apa ada hadisnya? Apa ada Al-Qur'annya? Tidak ada di ya. dalam Al-Qur'an dan hadis. Betul. Berbicara tentang narkoba. Yang ada homer. Ya, kenapa narkoba itu diharamkan? Karena memiliki sebab hukum yang sama dengan sama. Betul. Kalau khamr haram, maka narkoba juga haram. Sama-sama membuat orang itu jadi teler kan. Jadi teler. Kalau terkait dengan son horak, kira-kira bisa dianalogikan? Itu bukan analogi, akan tetapi menggunakan kaidah-kaidah umum. Apa salah satunya? Atau prinsip-prinsip umum. Salah satu prinsip yang menjadi kesepakatan ulama berbunyi begini. Setiap perilaku dan tingkah laku manusia yang membahayakan baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain, atau merugikan terhadap diri sendiri atau kepada orang lain, atau menyakiti kepada diri sendiri atau kepada orang lain, itu hukumnya haram. Ya kan? Ada kaidah fikih yang mengatakan ad-daruru yuzadu. Ad-daruru yuzadu. Setiap mara bahaya, setiap kemudaratan, setiap gangguan itu wajib dihilangkan. Kaidah ini memiliki acuan. Acuannya adalah hadis yang mengatakan la darara wa la dirar. Maknanya? Artinya setiap perilaku dan tingkah laku yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain, mengganggu terhadap diri sendiri atau kepada orang lain, tidak boleh dilakukan. Terkait son horak sudah pasti ya, Kiai. Ya. Ganggu. Itu sesungguhnya bukan ranahnya ahli fikih, tapi ranahnya pakar ya kan. Iya. Terus ranahnya ahli fikih seperti kayak di mana, Dok? Saya melihat bahwa terkait dengan son horak ini ada dua kelompok. Yang kelompok penggemar dan kelompok yang tidak menjadi penggemar. Betul. Bagi kelompok yang bukan penggemar, saya melihat di situ ada dua mafsadah. Dua mafsadah. Ada dua keburukan. Betul. Mafsadah najizah dan mafsadah ajilah. Gimana, Kiai, maknanya itu? Mafsadah najizah itu adalah keburukan yang sifatnya kontan sekarang juga. Ya kan? Sementara yang ajilah, misalnya orang yang mau tidur tidak bisa tidur gara-gara suara son horak itu. Orang yang mau istirahat tak bisa istirahat. Betul. Ya kan? Orang yang ingin melakukan ibadah secara khusyuk
terganggu, betul. konsentrasinya. Itu kan Konsentrasinya. mafsada najizah namanya. Najizah, betul. Artinya mafsada atau keburukan yang dirasakan sekarang juga. Saat itu juga, betul. Yang kedua adalah mafsada ajilah. Apa itu, Ki? Yakni apa namanya keburukan jangka panjang. Jangka panjang, lambat laun pasti akan terdampak. Iya, Betul. menurut pakar bahwa kebisingan yang sudah dianggap luar biasa itu akan mengganggu, ya kan? Terhadap kesehatan pendengaran. Meskipun betul. itu terjadi dalam jangka waktu yang Yang lama, relatif panjang. tidak sekarang juga. Tidak ya kan? sekarang juga. Itu kalau bagi orang yang bukan Yang bukan penggemar. Tapi bagi yang penggemar. kalau bagi penggemar, mereka yang gemar dengan sound horeg sudah barang tentu tidak merasa terganggu dengan itu. Justru Betul. dia akan mencari di mana sound horeg itu. Justru dicari kemana-mana. Dicari. Jadi bagi penggemar, bagi mereka tidak ada yang namanya mafsada najizah, ya kan? Betul, betul. Tidak ada kerusakan atau kerugian yang sifatnya Ya, instan ya saat itu juga. Betul, betul, betul. Tapi yang jelas mafsada ajilah pasti ada. Pasti ada. Iya. Betul, betul. Karena telinganya penggemar dan telinganya non penggemar pasti sama kan. Artinya dalam waktu yang akan datang, baik itu lambat atau cepat pasti akan terganggu Betul. pendengarannya. Lalu Kiai sendiri menanggapi sound horeg ini bagaimana, Kiai? Kalau ditanya hukumnya apa? Ini kan orang awam pasti nanya gitu, Kiai. Lalu hukumnya apa gitu? Mafsadahnya sudah ada. Yang spontanitas tadi, yang instan tadi ada. Saat itu juga ada yang nanti lambat laun. Lalu kira-kira hukumnya apa? Kan mesti Kiai yang ditanya nih, bukan Kalau dokter kan? diyakini atau diduga kuat bahwa sound horeg itu mengganggu, Betul. apalagi kalau punya dampak dalam waktu lama, sudah barang tentu tidak ada alasan untuk tidak mengharamkan. Jadi intinya sound horeg itu haram Ya. karena dipastikan berdampak pada mafsadah baik yang sifatnya spontan saat itu juga maupun yang lambat laun. Ya, contohnya sudah banyak sekali. Saya punya teman di sini. Kita tahu bahwa di belakang rumah dia itu seringkali ada latihan dari grup solawat. Grup solawat, betul. Menggunakan sound, tak tahu itu horeg apa tidak. Ketika latihan itu diadakan, dia ngungsi ke tempat lain. Fungsi ke tempat lain karena kebisingannya. Kebisingan itu salah satu contoh. Artinya sound horeg itu menurut Kiai bukan persoalan digunakan untuk dangdutan, untuk apa. Meskipun untuk sholawatan, pengajian, itu tetap tidak boleh ya Kiai? Iya, yang baca Quran saja tidak boleh keras-keras kan? Baca Quran saja tidak boleh Di keras-keras. dalam kitab-kitab fikih dikatakan al-jahru bil qiraati masyru'un. Maknanya? Malam apa namanya yusawwis alal akhirin. Menyaringkan bacaan Al-Qur'an itu dianjurkan. Betul. Sepanjang tidak mengganggu orang lain, itu baca Quran. Baca Quran. Betul. Wah, sudah clear banget ini Kiai. Sudah jelas ada pencerahan nih. Ini tidak bermaksud menyinggung siapapun ya Kiai, tapi murni untuk merespon fenomena yang sedang viral. Dan ada informasi Betul. bahwa sound horeg itu tidak semata-mata menyangkut persoalan kebisingan yang mengganggu, tapi Melainkan banyak yang mengandung maksiat katanya. Saya tak tahu apakah betul apa katanya sih begitu Kiai, ada dancernya segala macam. Mungkin itu aspek eksternal Kiai, tapi paling tidak internalnya tadi kebisingan logik itu yang tadi. luar biasa. Ada juga Kiai yang beralasan karena ini dalam rangka menghidupkan ekonomi UMKM. Gimana Kiai? Ya, itu sudah dijawab oleh Al-Quran. Gimana, Al-Quran Ki? mengatakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya-tanya tentang hukum daripada khamr dan judi. Betul. Kul, katakanlah, jawablah Muhammad, fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafsihima. Betul. Artinya tidak bisa diingkari bahwa di dalam khamr dan maisir ada manfaatnya. Bisa mendatangkan uang itu. Betul. Akan tetapi wa ismuhuma akbaru min nafihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Terima kasih Kiai. Ini sudah terang benderang sekali Kiai. Jadi intinya sound horeg itu tetap haram hukumnya jika dipastikan membawa dampak mafsadah baik yang saat itu juga instan maupun yang berkelanjutan. Lebih-lebih ya
jika misalnya di situ mendatangkan mafsadah lain yang sifatnya internal, kemaksiatan-kemaksiatan yang ditimbulkan karena hadirnya syaitan di tengah-tengah masyarakat.